Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hidayati dengan NPM 2252011185. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan mata kuliah Etika Profesi dengan dosen pengampu Ibu Lindati Duyatin SHM Hum dengan berjudul penerapan etika profesi notaris dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Notaris merupakan suatu profesi yang juga menempati profesi sebagai pejabat umum. Dalam posisinya sebagai profesional di bidang hukum, notaris berperan dalam menciptakan kepastian hukum bagi masyarakat dalam rangka penegakan hukum. Notaris merupakan suatu profesi yang tercipta secara tidak langsung dari hasil interaksi antara masyarakat dan kemudian berkembang dalam memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Peran notaris sebagai ranah pencegahan preventif agar tidak terjadi permasalahan hukum dilakukan dengan menerbitkan akta otentik sebagai alat bukti tertulis dengan ketentuan pembuktian yang sempurna, yang dapat memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan sengketa apabila terjadi sengketa di kemudian hari. Jabatan notaris di Indonesia diatur dalam undang-undang, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang jabatan notaris. Untuk selanjutnya disebut UU JN. Selanjutnya, notaris diberikan kewenangan secara atributif oleh negara. Maka dari itu ia wajib melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam mengatur hubungan-hubungan hukum antara yang satu dengan yang lainnya, yang kemudian dituangkan secara tertulis di dalam bentuk akta dan dapat digunakan sebagai alat bukti yang berupa dokumen resmi yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam adanya kewenangan yang diberikan kepada notaris tersebut, ia harus dapat memberikan jaminan akan kepastian hukum kepada masyarakat yang membutuhkan jasanya. Akta otentik yang dibuat oleh notaris pada hakikatnya membuat keterangan sesuai dengan keinginan atau kehendak para pihak yang merupakan suatu kebenaran formal. Apabila notaris telah selesai membuat aktanya, notaris berkewajiban untuk membacakan isi dari akta tersebut di hadapan para penghadap atau klien. Pada pasal 38 ayat 1 UU JN menyatakan, organisasi notaris menetapkan dan menegakkan kode etik notaris. Atas dasar ketentuan pasal 83 ayat 1 UU JN tersebut, Ikatan Notaris Indonesia pada Kongres Luar Biasa di Bandung pada tanggal 27 Januari 2005 telah menetapkan kode etik yang terdapat dalam pasal 13 Anggaran Dasar, yaitu yang pertama, untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan notaris, perkumpulan mempunyai kode etik yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan kode etik. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengurus perkumpulan dan Dewan Kehormatan bekerja sama dan berkoordinasi dengan majelis pengawasan untuk melakukan upaya penegakan kode etik. Nah, secara formal yuridis, kedudukan notaris dan klien adalah sejajar, sama dengan seimbang. Namun secara sosio-psikologis dalam hubungan ini terdapat ketidakseimbangan disebabkan oleh ketidakmampuan klien untuk dapat menilai secara objektif pelaksanaan kompetensi pengembangan profesi notaris yang dimintai pelayanan profesionalnya. Jadi, hubungan horizontal antara pengembangan profesi dan klien sesungguhnya merupakan hubungan atas dasar kepercayaan. Oleh karena itu, notaris dalam menjalankan profesinya dituntut untuk menjiwai dengan sikap etis tertentu yang disebut dengan etika profesi. Di samping hubungan horizontal antara notaris dengan klien, seorang notaris juga harus memperhatikan hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhannya. Hubungan antara manusia dengan Tuhannya adalah merupakan hubungan personal vertikal yang berlandasan kepada kepercayaan kepada Tuhan yang mengharuskan adanya cinta kasih sesama manusia.
Nah, rumusan yang saya ambil yaitu ada 3. Bagaimana pengaruh etika profesi notaris dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia? Yang kedua, sejauh mana sih penerapan etika profesi oleh notaris dapat menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berkepentingan? Yang ketiga itu ada apa saja sih bentuk pelanggaran etika profesi notaris dan bagaimana mekanisme penegakan sanksi menurut hukum yang berlaku untuk notaris. Nah, masuk dalam pembahasan. Yang pertama yaitu tugas dan wewenang penegakan kode etik oleh lembaga pengawasan di notaris. Kode etik yang disusun dan dilaksanakan oleh setiap notaris perlu mendapatkan pengawasan dari lembaga berwenang yang mengawasinya. Pada acara Kongres Ikatan Notaris Indonesia di Banten tanggal 29 sampai 30 Mei 2015 mengatakan jika etika notaris dapat diawasi oleh Dewan Kehormatan Notaris. Hal tersebut berdasarkan pada isi pasal 7 perubahan kode etik notaris. Menurut pasal 12 Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia di Banten menetapkan bahwa Dewan Kehormatan bertugas membina, mengawasi, dan melaksanakan sanksi atau nama penghimpunan demi hukum pelaksanaan kode etik notaris. Fungsi pembinaan dari Dewan Kehormatan adalah ingin meningkatkan notaris yang dibina untuk selalu memahami kode etik notaris. Oleh karena itu, notaris akan selalu mematuhi kode etik notaris dan peraturan perundangan yang berlaku dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Jika notaris didapati bukti melakukan pelanggaran kode etik, maka notaris yang bersangkutan akan dikenai hukuman sesuai dengan jenis pelanggarannya. Adanya pengawasan notaris adalah untuk memberikan pembinaan kepada notaris dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sebagai notaris, peningkatan profesionalisme dan kualitas kerja, serta memberikan jaminan kepastian hukum serta payung hukum bagi masyarakat dalam menggunakan jasa notaris. Pengawasan dan pembinaan Dewan Kehormatan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kerja notaris dan mendorong notaris untuk melaksanakan tugasnya. Jika pada keberjalanannya Dewan Kehormatan menemukan anggota yang bersalah, maka Dewan berhak memberikan hukuman organisasi menurut ketentuan pasal 6 ayat 1 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Sanksi yang didapat yaitu teguran, peringatan, diberhentikan sementara, dipecat, dan diberhentikan secara tidak hormat dari keanggotaan asosiasi. Pengawasan Dewan Kehormatan Notaris bertujuan untuk mencegah dan memproduksi pelanggaran kode etik notaris yang dapat merugikan notaris, serta memiliki efek preventif dan kuratif. Pengawasan yang bersifat pencegahan yang dilakukan oleh Dewan Kehormatan Notaris dapat berupa edukasi dan bina notaris yang bisa dikerjakan pada saat Dewan Notaris melakukan pemeriksaan kepada notaris. Yang kedua yaitu wewenang Majelis Pengawas Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap notaris. Notaris sebagai pejabat umum berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang diatur menurut undang-undang. Kewenangan notaris ini jelas dilihat dalam pasal 1 angka 1 UJN yang menentukan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya yang dimaksud dengan undang-undang ini. Pasal 1886 KUH Perdata menentukan bahwa suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Muhammad Taufik Makarum mengumumkan bahwa akta autentik adalah surat yang dibuat menurut ketentuan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berkuasa untuk membuat surat ini, memberikan bukti yang cukup bagi kedua belah pihak dari ahli warisnya dan sekalian orang yang mendapatkan hak-hak dari padanya tentang segala hal yang tersebut dalam surat itu. Selanjutnya
Dan selanjutnya kesimpulan. Etika profesi notaris atau disebut kode etik profesi merupakan bagian yang terintegral dalam mengatur perilaku penegak hukum sebagai wujud penegakan hukum yang baik sekaligus berkeadilan. Penegakan hukum menurut sikap integritas moral, sikap ini menjadi modal bagi penyelenggara profesi notaris dalam menjalankan tugas dan profesinya. Etika profesi notaris tidak hanya penting untuk menjaga reputasi dan profesionalisme individu notaris, tetapi juga berperan signifikan dalam upaya lebih luas untuk menegakkan hukum dalam keadilan dalam masyarakat. Notaris memiliki tanggung jawab sosial untuk berkontribusi pada sistem hukum yang adil dan transparan, dan ini tercermin dalam kepatuhan mereka terhadap kode etik profesi. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.